Teman-teman, sebelumnya saya akan melanjutkan ke episode kedua ini. Saya berterima kasih dulu karena subscriber saya sudah di atas 100.000. Tapi terima kasih saya ini juga merupakan apresiasi bahwa moga-moga inspirasi saya ini bisa diikutin. Tolong yang bagus diambil, yang kurang bagus tolong dibuang. Ya, jangan lupa follow Instagram saya, Happy Go Lucky Expedition, dan subscribe YouTube saya. Episode pertama, mobil terbalik. Nah, ini sekarang saya mau kupas. Jadi di sini kita ada dua. Secara tekniknya, mobil itu akan diapakan setelah terbalik. Tapi sebelumnya kita harus ingat bahwa kita harus berterima kasih kepada yang Sang Pencipta, bahwa ternyata saya hanya lecet saja. Itu pun juga lecet karena saya kaget, jadi mobil terbalik. Saya menendang kaca karena saya akan keluar. Karena selalu saya tidak ada cut off. Saya takut kalau ada korslet ya nanti mobil bisa terbakar misalnya. Ya itu solar ya, kemungkinan kecil. Tapi saya langsung jejak aja karena mobilnya tinggal kacanya yang tadinya kotak tinggal begini. Jadi saya melobosnya agak susah. Akhirnya saya kebret tangannya, keluar darah, tapi tidak apa-apa. Tapi pertama, begitu saya keluar, saya nggak percaya. Kenapa kok bisa terjadi ini? Padahal tuh saya menyetir sudah puluhan tahun. Jalur yang bahaya. Dan nanti bisa lihat juga di episode yang pertama bagaimana saya nyetir di padang pasir di Mongolia sampai kecepatan 140 km per jam. Itu pakai oleng-oleng. Saya waktu itu belum tahu bahayanya. Sedangkan ini dengan kecepatan 10 km saya bisa terbalik. Akhirnya saya sempat diam diri, saya bagaimana? Akhirnya saya tuh kepingin mobil ini mau jalan lagi. Saya buka kap mesin, saya lihat mesin nggak apa-apa, tapi kenapa mati? Saya lupa di situ. Karena saking paniknya, bahwa sebetulnya mobil kalau sudah terbalik, kita harus buka nozzle-nya, oli harus dikeluarkan semua dari cylinder head, baru kita bisa starter lagi. Nah itu salahnya, mesin nggak langsung mati, jadi oli sudah masuk ke cylinder head, jadi pistonnya bengkok, akhirnya jam. Nah ini saya baru bisa sadar setelah 1 jam. Sepi sekali di sana, jadi saya waktu kejadian itu saya nggak tahu harus ngapain, karena nggak ada siapa-siapa. Ya, akhirnya datang 1 orang, 2 orang. Ya kita harus positive thinking bahwa orang ini mau nolong bukan mau ngerampok. Jadi kita nggak perlu panik gitu. Dengan bahasa yang berbeda akhirnya ya kita berkomunikasi. Ternyata guide saya sudah hilang, dia kembali menyari saya. Terus dia menerjemahkan kepada saya bahwa kamu kemarin kan sudah ke spiritual, kamu tuh lupa sebetulnya bapak spiritual itu sudah pesan kamu kalau berangkat itu kamu harus doa, harus ini, harus itu, pokoknya banyak PR-nya dah. Ya, saya bisa aja bilang sama guide-nya bahwa saya sudah melakukan, tapi sebetulnya yang tahu saya. Ternyata saya ini kurang blessing, kurang macam-macam. Akhirnya terjadilah itu. Dan memang orang yang sekitar situ bilang, ini saya tidak boleh lewat di sini. Karena di kiri itu ternyata banyak makam. Lalu saya naik tuh ke makamnya. Karena saya mau minta ampun, minta maaf, minta segala macam. Dengan saya sembahyang, dengan tradisional sana, saya naik ke atas. Makamnya nggak kelihatan, tapi ada batu-batu seperti batu prasasti. Saya ke atas, saya lihat. Dari atas saya bisa lihat mobil saya di bawah, sendirian gitu. Akhirnya mobil posisi miring, terbalik. Saya suruh teman saya, guide-nya pakai mobil Prado, lebih kecil. Tarik. Chassis saya ikat, saya tarik. Mobil sudah.
tarik mobil untuk menyeberang gunung dan menyeberang sungai tidak kuat mobilnya. Padahal itu kurang lebih 40 km dari kota terakhir saya meninggalkan kota itu. Itu dengan catatan kalau mobil ini tidak ditarik dengan jalan normal, itu dalam 40 km sudah makan waktu 3 jam. Karena medannya sangat berat untuk menuju ke tempat spiritual ini. Akhirnya ada orang naik motor, saya bilang bisa nggak diusahakan truk? Dia bilang ada truk, dari kebetulan truk bikinan Rusia. Tapi kendalanya satu, truknya nggak punya bensin. Saya bilang ada uang ada tapi bensinnya nggak ada. Nah ini bermasalah. Jadi di situ kita terima aja. Padahal waktu itu kejadiannya jam 10, itu saya sudah jam 2 negosiasi ya, ongkos tarik, ongkos ini, masalahnya semua udah deal tapi bensinnya nggak ada. Kita paksa, kita nunggu ada motor, kita ambil 2 liter, kita isiin. Jadi saya bilang, oke, target saya sampai desa terdekat yaitu 5 km, tapi kita harus melewati gunung dan sungai. Akhirnya kita ditarik tuh dengan mobil Rusia, bikinan Rusia, tarik, nyebrang sungai, nyebrang gunung, sampai ke desa terakhir. Setelah desa terakhir, kita kumpulin rumah-rumah orang yang punya motor, kita beliin 2 liter untuk mengkapi. Karena masih ada kurang lebih 30 km lagi. Kalau bensinnya 1,5 kurang lebih kita perlu nggak begitu banyak, tapi kita perlu untuk kembalinya truk ini. Jadi kita mau cari bensin 15 liter. Untuk 15 liter aja itu seperti harga semacam kita cari harga emas, seperti emas. Jadi itulah, pada waktu kita banyak, kita tidak bisa bilang ini sayang, hambur-hambur. Apalagi kita sekarang dengan kehidupan sehari-hari selalu menghamburkan makanan, menghamburkan apa aja. Tapi begitu di Mongol, 1 tetes air itu ada harganya, 1 tetes bensin ada harganya. Ini yang kita mesti belajar. Jadi kecelakaan saya ini membuat lebih teliti lagi bagaimana kita menghargai dari kehidupan yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta. Itu message saya. Jadi janganlah kita pernah menyia-nyiakan kesempatan ataupun hal-hal yang berharga, karena kita tinggal di negara dan daerah yang serba ada. Nah itu kita harus menghadapi ini. Saya belajar di sini. Akhirnya mobil saya tarik di tengah jalan itu berbet, kita mesti dorong, turun, kita dorong lagi. Akhirnya jam 10 malam baru sampai ke kota terdekat, kota besar terdekat ya, kecamatan. Kalau seperti di kita seperti kecamatan. Akhirnya saya cari trailer ya, bak terbuka. Nah, bak terbuka ini saya pepetin di ada semacam bukit, mobilnya saya dorong rame-rame, saya naikin untuk dibawa ke ibu kota Mongolia yaitu Ulaanbaatar, kurang lebih 300 km, karena saya ada di tengah-tengah. Nah, apa yang akan terjadi nanti di Ulaanbaatar, mobil ini mau diapain dan kita harus bagaimana, nanti kita saksikan untuk episode yang berikutnya. Karena ini terlalu panjang ceritanya, jadi nanti kita saksikan episode yang berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe dulu Instagram, YouTube saya, dan juga follow Instagram saya, Happy Go Lucky Expedition. Bravo, never stop exploring.